Salam sejahtera, semoga kita semua selalu sehat, sukses, dan berbahagia. Di kesempatan kali ini, Yuk Bisa Excel akan sharing mengenai fungsi dasar indeks dan match. Nah, bagaimana penggunaannya? Saran saya, sebelum kita belajar mengenai fungsi indeks dan match, ada baiknya kita belajar dulu mengenai fungsi HLOOKUP dan VLOOKUP. Itu bisa akses di kolom deskripsi. Nah, untuk file contohnya juga untuk latihan ini bisa juga diakses di deskripsi ya, linknya ada. Bagaimana penggunaan fungsi indeks? Caranya adalah sebagai berikut, sama dengan indeks. Nah, indeks ini ada dua rumus. Satu ada 3 parameter, satu lagi kita bisa menggunakan 4 parameter. Ya, cara penggunaannya bagaimana? Nah, indeks ini dia adalah mereferensikan ke sebuah tabel lain. Dia menggunakan referensi ke sebuah tabel, ya, kita bisa mengambil kolom baris keberapa sama kolom keberapa. Nah, terus kalau di rumus yang kedua kita bisa ngambil di tabel yang mana. Misalnya kita ada dua tabel, kita mau ngambil tabel A, tabel kompensasi ini, atau kita bisa juga ngambil tabel area 2 ini dalam satu rumus. Nah, kita contohnya aja langsung. Ya, misalnya saya mau ambil dari tabel golongan ini. Saya ambil dari tabel dari golongan, koma. Kalau saya langsung koma lagi, tutup kurung, kita lihat hasilnya seperti apa, enter. Nah, dia akan menampilkan semua isi dari tabel yang kita referensikan. Ya, ini adalah salah satu keunggulan dari fungsi indeks. Ya, dia langsung memunculkan semua isi tabel. Ya, nah ini kalau kita ngisi kosongin. Tapi kalau kita isi 1,1, ya, misalnya saya isilah baris ke 1, kolomnya yang saya kosongin, enter. Nah, dia akan menampilkan seluruh isi dari baris pertama, ya, golongan, gaji pokok, transport, dan tunjangan. Coba saya isi 2, kolomnya saya kosongin, enter. Nah, dia akan menampilkan baris kedua ini. Baris kedua dari tabel referensi kita tadi adalah dari golongan 1. Baris kedua adalah golongan 1 ini di baris kedua. Golongan 3 ini, golongan 2 di baris ketiga. Golongan 1 di baris kedua. Golongan 2 di baris ketiga. Golongan 3 di baris keempat. Coba kita ganti-ganti aja. Misalnya saya ambil 4. Berarti dia akan menampilkan golongan ketiga, satu baris semuanya. Nah, ini kalau kita barisnya kita isi, kolomnya kita kosongkan. Coba kalau kolomnya kita isi, saya ambil 4,1, enter. Berarti dia ambil ke baris keempat, kolom ke satunya aja yang diambil. Jadi kalau saya mau ngambil yang 5 juta ini gaji pokoknya, berarti saya 4,2. Ya, 4,2 dapat yang 5 juta. Kalau 4,3 berarti dapat transport yang golongan 3, 1,5 juta. Ya, nah ini dasar penggunaannya, tinggal bisa dicoba-coba nanti. Nah, berikutnya ini kalau saya menggunakan indeks yang 3 parameter. Nah, berikutnya saya akan menggunakan fungsi indeks yang 4 parameter. Ya, saya menggunakan fungsi indeks yang 4 parameter sama dengan indeks buka kurung. Nah, kita mau ngambil referensi dari tabel mana? Pertama kita ambil dari tabel ini. Kemudian kita buka kurungnya 2 kali, buka kurung 2 kali. Ya, ini saya ambil tabel pertama referensi dari tabel kompensasi, koma. Nah, kita ambil tabel kedua dari tabel area 2 ini. Nih, saya ambil, habis itu tutup kurung. Ya, ini udah satu referensi, baru satu parameter ini referensi. Habis kita mau ngambil row keberapa, baris keberapa, sama kolom keberapa. Anggap saya tadi saya mau ambil semua tabelnya, berarti koma sekali lagi. Ya, berarti kita ambil seluruh baris, ambil seluruh kolom, koma. Nah, ininya baru isi area numnya. Kita mau ngambil tabel yang mana nih? Mau tabel kompensasi kah atau tabel area? Kalau saya mau ambil tabel kompensasi, saya isi 1. Tutup kurung, enter. Ya, dia akan memperlihatkan seluruh hasil dari tabel nih, tabel kompensasi. Nah, kalau misalnya ini saya ganti dengan belakangnya, saya ganti dengan 2, ya, ini saya ganti dengan 2.
ya. Nah, enter. Nah, dia akan mengembalikan hasil dari semua tabel area, ya, tabel ini yang diambil. Jadi parameter yang paling belakang ini menentukan kita mau ngambil dari tabel 1 kah atau tabel 2, ya. Nah, di sini juga bisa kita balik. Kalau misalnya G15 sampai H17 kita balik di sebelah sini, otomatis dia akan berubah juga posisinya. Ya, ini saya koma, saya balik. Berarti yang menjadi tabel 1 adalah area 2 ini, sama yang menjadi tabel 2 adalah tabel kompensasi. Jadi terbalik sekarang. Coba kita enter ya, bener nggak? Nah, ya. Kita isi 2, yang diambil adalah golongan. Kenapa? Karena yang kita koma ini adalah A sampai D. Berarti yang ini yang menjadi tabel 1. Ya, ini saya balikin ke semula lagi. Nah, ya. Ya, kita tetap biar nggak bingung, tabel kompensasi adalah tabel 1. Yang kedua adalah tabel area 2 ini, ya. Nah, kalau kita mau ambil tabel dari area 2 ini, saya mau ambil baris kedua, kolom ke-1. Berarti saya tinggal isi di sini 2, di sini barisnya, kolomnya 1, enter. Otomatis dia akan ambil dari baris kedua, kolom ke-1 dari tabel kedua. Tapi kalau di terakhirnya saya isi 1, saya akan mengambil baris kedua, kolom ke-1 dari tabel 1. Berarti dia akan menghasilkan ini, golongan 1 ini ya. Nah, coba lihat ya, golongan 1. Nah, kalau kita mau ngambil gaji pokoknya yang 3 juta ini, berarti baris kedua, kolom kedua. Ya, itu saja ini untuk penjelasan awalnya, bisa dicoba-coba. Ya. Nah, ini saya copy ke atas dulu. Nah, kenapa ini saya copy ini ya? Nah, kalau penggunaan referensi seperti ini karena di sini ada isi, coba. Kalau di sini saya kosongin, enter. Nah, dia error spill ya, karena dia mau expand ke samping tapi ada isi di sini, ya. Isinya di sini, saya pindah ini, saya jadiin dolar dulu, biar nggak rubah. Referensi ke tabelnya, enter. Nah, ini saya copy ke atas. Nah, dia jadi ya, kalau nggak ada pengganggu, dia baru bisa berhasil. Ya, karena dia akan expand ke samping. Kalau dia sudah kita isi dengan data lain, dia nggak bisa expand. Ya, ini. Nah, ini 1. Misalnya saya ambil baris kedua, kolom ke-1 biar nggak ganggu. Nah, ya, nanti bisa dicoba-coba. Ini filenya ada di kolom deskripsi kalau mau di-download. Cara aplikasi dalam pekerjaannya seperti apa? Nah, ini seperti ini. Misalnya, ini kalau ada golongan, sama ada gaji pokok, ada transport, tunjangan. Kita mau ngambil, ya, kita mau ngambil gaji pokok berdasarkan golongannya dari tabel kompensasi, ya. Nah, rumusnya sama dengan indeks, buka kurung, tabel array-nya kita blok dari sini semua, berarti F4 kita kunci jadi absolut, koma. Nah, row number-nya yang mana kita mau ngambil, ya. Seperti tadi kalau kita lihat langsung secara manual, oh ini golongan 3 ada di baris keempat, 1, 2, 3, 4 dari referensi. Berarti kita tinggal isi 4, koma. Kita mau ambil gaji pokok, berarti kolom kedua, koma, 2 baris aja, tutup kurung, ya, tinggal enter. Berarti saya dapat kalau golongan 3 gajinya 5 juta, ya. Nah, tapi ini kan nggak bisa otomatis. Ini saya copy ke bawah, ya. Tetap dia 5 juta, ya. Harus saya lihat. Misalnya kalau golongan 1 itu ada di baris kedua. Berarti di sini tinggal kita isi F2 baris kedua, kita ambil kolom kedua gaji pokok, ya. Kalau manual seperti ini, kalau sedikit masih nggak ada masalah, tapi kalau misalnya kolomnya banyak kan ribet juga. Nah, itu kita bisa ngambilnya dengan fungsi match, ya. Kita coba ambil di sini dulu fungsi match-nya, sama dengan match. Lookupnya adalah apa? Golongan ini ya, golongan ini. Nah,
golongan ini kalau kita tarik ke bawah, dia akan bertambah satu-satu, tapi kalau misalnya kita ke kanan, dia nggak boleh gerak ya, nggak boleh menjadi dari B jadi C, atau B, atau jadi kalau geser ke kanan jadi D, nggak boleh. Berarti ini kita kasih dolar, ya, koma, kita mau cari dari golongan ini, kita blok. Nah, kita F4, karena ini kita kunci, koma, 0, perfect match, ya, harus sama persis. Nah, kita dapat kalau golongan 3 ada di baris keempat, ya benar. Kalau udah benar, kita copy ke bawah. Benar nggak, kita cek. Benar nggak kalau misalnya golongan 1 ada di baris kedua, ya benar ya. Kalau golongan 2 ada di baris ketiga, golongan 2 ada di baris ketiga, ya ini. Nah, ini udah benar, berarti rumusnya sudah bisa kita kopikan ke sini. Caranya gimana? Yang mesh kita udah copy ke sini, kita copy. Nah, yang kolom baris ini yang 4 kita ganti dengan paste yang mesh tadi, ya. Jadi fungsinya adalah sekarang array-nya kita ngambil dari table mana, baru fungsi match untuk mencari baris keberapa, golongan ini berada di baris keberapa, baru yang kita ambil adalah kolom kedua. Kolom kedua adalah gaji. Enter. Ya, kalau udah kita copy ke bawah. Ya, sudah jadi. Benar nggak kalau golongan 1 gaji pokoknya 3 juta? Benar. Golongan 2 gaji pokoknya 4 juta. Ini sudah benar ya. Nah, ini. Nah, kalau sudah kita copy, sebenarnya ini bisa dihapus. Ini saya biarkan aja biar menjadi, nanti ada file di file contoh ya. Nah, ini kalau untuk transport gimana? Untuk transport tinggal kita copy. Kalau kita manual seperti biasa, ini bisa kita ambil kolom ketiga. Kalau transport di kolom ketiga, benar ya. Nah, kalau tunjangan ada di kolom keempat. Nah, ini tinggal kita copy ke bawah. Nah, habis itu tinggal kita cek. Benar nggak kalau golongan 3 transportnya 1,5 juta? Benar ya, golongan 3 1,5 juta transportnya, tunjangannya 500.000. Kalau golongan 1 gajinya 3 juta, tunjangan transportnya 500.000. Transportnya 500.000, kalau tunjangannya adalah 200.000. Kalau udah benar berarti tinggal kita total sum. Kalau seperti ini, tutup kurung. Ya, pekerjaan kita udah selesai. Nah, berikutnya saya kasih bonus. Kita nggak perlu copy satu-satu rumusnya ke sini. Ya, ini kita hapus. Nah, ini bisa langsung dari sini. Ini kan kita ambil kolom ke berapa. Bisa langsung kita combo. Pakai kurung kerawal. Kita mau ambil berarti kolom kedua, kolom ketiga, kolom 4. 2,3,4, tutup kurung kerawal. Enter. Ya, otomatis dia langsung ambil. Berarti gaji pokok, transport, tunjangan, ya, dengan satu rumus ini. Ya, tinggal kita copy ke bawah. Ctrl V. Nah, dia langsung jadi ya. Jadi nggak perlu lagi kita copy rumusnya satu-satu. Seperti ini. Kita menggunakan fungsi index dan match. Ya, mungkin sampai di sini saja sharing kali ini. Jika ada pertanyaan, bisa komentar di kolom kode deskripsi, atau bisa juga join di Telegram, linknya ada di kolom deskripsi. Ya, terima kasih. Tekan tombol like atau jempol jika menyukai video ini. Tekan tombol subscribe dan lonceng jika mau mengetahui ada video baru dari channel ini. Tekan tombol komen dan isi jika ada pertanyaan, saran, atau ide untuk video-video berikutnya. Tekan tombol share jika merasa bermanfaat dan ingin dibagikan kepada teman, saudara, ponakan, atau adik kakak yang mau belajar. Sekali lagi, terima kasih.